Haleluya. Salam semua jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik walaupun di mana kita berada. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita pada hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masuk di hadirat Tuhan Yesus, lebih intim dengan Tuhan melalui puji dan sembah pada hari ini. Dan juga lewat firman Tuhan hari ini, saudaraku. Saya percaya ibadah pada hari ini bahwa satu hal yang besar buat kita, terobosan yang besar. Saat kita benar-benar ya, kita mau menyembah dan memuji Tuhan dari hati kita. Tak kira di mana kita berada, saudaraku, ya, dimanapun setiap keluarga kita berkumpul dan kita berada, saat kita mempersiapkan hati kita, saya percaya lawatan Tuhan ada di tempat di mana Anda berada sekarang ini. Mari kita berdoa ya, untuk persiapan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini sekali lagi kami dapat bersekutu Tuhan bersama-sama untuk memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, saya percaya ibadah pada hari ini dimanapun kami berada, namun kami rindu kami satu dalam Tuhan, satu dalam iman, satu dalam roh. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan yang dipimpin oleh anak-anak Tuhan, mudah-mudi daripada Agape Permajaya, Tuhan, Engkau urapi Tuhan Yesus, jamah Tuhan setiap mereka Bapa. Biarlah mereka membawa kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Setiap keluarga berkumpul, setiap pribadi kami mendengar live streaming ini Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan itu jadi mukjizat Tuhan. Oleh kuasa puji dan sembah, kami menerima lawatan Tuhan yang ajaib. Oleh firman-Mu kami diberkati Kristus Tuhan. Berkati ibadah pada hari ini. Kami persiap Tuhan untuk hati memuji dan menyembah Engkau. Persiapan hidup kami masuk di hadirat-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, bungkus dengan darah-Mu. Tidak ada apapun keegoan manusia, tidak ada apapun cara kami Tuhan yang tidak menyenangkan hati Bapa. Biarlah kemuliaan mengambil tempat, kuasa-Mu bekerja Bapa. Kami percaya Tuhan dalam mukjizat terjadi dalam puji dan sembah, kuasa lawatan kesembuhan terjadi dalam puji dan sembah, dan firman-Mu bekerja Tuhan. Itulah isi hati-Mu pada hari ini buat kami, sehingga Tuhan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Bapa, kami siapkan untuk memuji dan menyembah Engkau Bapa. Dalam Yesus Tuhan kita bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan waktu ini saya serahkan kepada youth daripada Agape Permajaya untuk memimpin kita dalam pujian sembah. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, shalom semua, selamat petang dan selamat beribadah. Pada petang hari ini, dimanapun kita berada, saya percaya pekerjaan kuasa Roh Kudus akan menjamah kita, dan kita berdoa supaya Roh Kudus Tuhan dibebaskan dimanapun kita berada. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di luar, baik di mana-manapun. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan setiap pribadi kita di dalam tangan Tuhan. Kita bawa hati kita ke dalam di hadapan Tuhan untuk datang menyembah, muji, muliakan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pada petang hari ini. Kita sambil berdoa, kita mengangkat puji syukur kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang sentiasa bersama kita, walau apapun keadaan kita, walau kita merasa kekurangan ataupun kita merasa kita lemah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sentiasa menyertai kita. Haleluya ya Bapa, haleluya Yesus. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami datang Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan ke dalam tangan Kau ya Tuhan. Baik kami ya Tuhan, baik jemaat yang lain Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dimanapun kami pada saat ini Tuhan, Tuhan biar Kau curahkan api kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menjamah setiap pribadi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Hati yang haus Tuhan, hati yang rindu akan Kau Tuhan, hati yang remuk Tuhan, Engkau jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus-Mu Tuhan, bebaskan Roh-Mu Tuhan sebebasnya Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, pakai kami ya Tuhan Yesus. Baik kami yang bawa puji penyembahan Tuhan pada petang hari ini ya Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami Tuhan. Kami letak di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Kau terus tutup bungkus kami dengan
darah-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai kami ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami, setiap alat musikan kami pakai Tuhan, ya Engkau jamah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengundang api kuasa Roh Kudus di tempat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
pribadi kita masuk di dalam penyembahan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini. Pribadi yang menawan dan suci, pribadi yang selalu kita rindukan. Haleluya Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti
kami anggap tidak mungkin Tuhan, apa yang kami anggap mustahil Tuhan, semuanya Engkau kerjakan Tuhan, semuanya Engkau jadikan amin Tuhan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami tinggikan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang melakukan perkara yang besar bagi kami, bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi bangsa, bagi negeri kami, bagi negara kami, bahkan bagi tanah kami yang tercinta. Oh haleluya Bapa, haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu ya Tuhan bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang berharap kepada Engkau Tuhan, anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan, Engkau memulihkan setiap kami ya Bapa, karena kami klaimkan kesembuhan ya Tuhan, kami klaimkan mujizat, lawatan-Mu akan terjadi Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini segala puji syukur kami Tuhan, ini segala pujian penyembahan kami Tuhan, kami angkatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih Yud kita daripada AFC Permajaya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pada hari ini, oleh puji sembah ini. Ya saudaraku, saat kita rindu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita pasti menikmati jamahan dan lawatan Tuhan. Ya, saat kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan, kemudian Tuhan menaungi setiap kehidupan kita saudaraku. Ya, kita pasti diberkati oleh puji sembah pada hari ini. Ya, terima kasih saudaraku, terima kasih semua. Salam, ya salam sekali lagi. Jemaat Tuhan, walaupun Anda di mana berada, saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Ya, dan mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa, jadikan hati kita hati yang haus, yang rindu, pasti dipuaskan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini. Firman-Mu Tuhan Yesus akan bicara buat kami. Firman itu adalah Tuhan sendiri, dan Kau tempatkan Roh-Mu, yaitu Roh Kudus di hati kami. Biarlah kuasa itu akan menyatakan kuasa firman-Mu. Firman-Mu jadikanlah benih yang hidup di hati kami, benih yang akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Setiap hati yang haus, hati yang subur, dia bagai tanah yang subur Tuhan, di mana benih firman itu akan ditabur nanti, akan hidup di hati kami dan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Oleh kuasa firman-Mu yang tajam seperti pedang bermata dua, menusuk lebih dalam setiap kehidupan kami, membebaskan kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Itulah kuasa kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu pada hari ini. Buka hati kami Yesus Tuhan, jamah telinga kami untuk mendengar dan menanggapi firman Tuhan pada saat ini. Apapun kuasa yang tidak berkenan, kuasa gelapan, roh peperangan di udara melalui internet ini, patahkan, hancurkan segala kuasa gelap, ibu setan, roh jahat. Biarlah kami Tuhan Yesus benar-benar menikmati kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan oleh firman ini. Kami siapkan hati kami Bapa, kami Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, mari kita siapkan hati kita saudaraku. Firman Tuhan yang saya ingin kita kongsikan bersama pada hari ini, yaitu terdapat dalam Yesaya pasal 43. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21, yang menjadi tema kita pada hari ini adalah masuk di musim yang baru di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, yaitu walaupun apapun keadaan dan musim yang kita lalui sekarang saudaraku, kuasa dan kemuliaan Tuhan tetap menaungi setiap kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kita saudaraku. Walaupun kita berada di musim yang baru, keadaan yang baru bagi kita saudaraku,
kuasa Tuhan tidak pernah terbatas bagi kita. Yang menjadi fokus kita pada hari ini, bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita di era yang baru ini, untuk satu kebangkitan ataupun satu hal yang di depan ini yang Tuhan mempersiapkan bagi kita sebagai anak Tuhan. Ya, yang menjadi ayat tema kita yaitu di ayat 1, Yesaya 43 ayat 1 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, umat yang dibentuk Tuhan, dijadikan Tuhan indah, ciptaan Tuhan, ya, yang Tuhan ingin pakai, yaitu untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Mari kita melihat pembacaan kita bermulai dari ayat 18, yaitu kata firman Tuhan. Ayat 18 mengatakan demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari purbakala. 19, lihat aku hendak buat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku membuat suatu jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Bapakku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat 1 yang terakhir, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya, saudaraku, inilah pembacaan kita pada hari ini. Ya, saudaraku, yang ingin kita lihat, yang ingin kita renungkan, jemaat Tuhan yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagai cara Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Berbagai cara, walaupun apapun situasi, keadaan kita, musim apapun yang kita hadapi, berbagai cara Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya, kuasa-Nya bagi kita. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, ada Alfa dan Omega, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Musim berubah, tahun berubah, keadaan berubah, tetapi selaku kuasa-Nya tetap iya dan amin, sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita melihat pembacaan ini dan kita merenungkan selaku bagaimana Tuhan membuat satu musim yang baru bagi umat Israel. Tuhan membawa umat gembalaan dan ciptaannya, ya, ke tanah Kanan yang dijanjikannya kepada Abraham. Saudaraku, ya, setelah mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun yang menjadi perbudakan Mesir, Tuhan mau membawa umat keluar daripada Mesir, saudaraku, ya, untuk menyatakan kemuliaannya, melewati padang gurun sunanya, apapun keadaan, bahaya apapun yang menyusahkan, tetapi Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang tidak pernah berubah kuasa-Nya dahulu sekarang sampai selama-lamanya, saudaraku. Mari kita lihat pembacaan kita ini, ya, bagaimana Tuhan, saudaraku, ingin menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita. Ya, setiap yang dibentuk itu tidak indah, saudaraku. Setiap yang dijadikan itu memang tidak baik. Ya, saat kita mengalami proses tanpa bentukan Tuhan, ya, kadang-kadang saudaraku menyakitkan. Tetapi saudaraku, Tuhan rindu ingin menyatakan kuasa-Nya bagi kita, ingin menyatakan ketuhanan-Nya, bahwa Dia Tuhan tetap hebat, ya, tetap menyertai dalam apapun yang kita lewati dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, mari kita melihat pembacaan kita dari ayat 18. Dikatakan yang pertama, yaitu lupakan hal yang dahulu. Ya, maksudnya, ya, sudah cukup, saudaraku. Selama ini saya melihat anak-anak Tuhan, banyak orang keletihan, pastor banyak keletihan, saudaraku. Lari sana, lari sini, ya. Pelayanan sana, pelayanan sini, saudaraku. Ya, kadang-kadang meninggalkan keluarga mereka untuk melakukan semuanya. Banyak orang keletihan, ya, banyak orang dalam kesibukan, ya. Dunia berusaha, kanan dunia ini, kemewahan dunia, orang berebut untuk mengejar kemewahan, ya. Saudaraku, kalau di Kuala Lumpur ada orang terpaksa bekerja 2 shift 1 hari, ya, untuk mengejar kemewahan, sehingga saudaraku tidak ada masa dengan Tuhan, sehingga ada dalam waktu bersama dengan Tuhan, ya. Padahal pastor sendiri sekalipun banyak yang melayani Tuhan, ya, yang benar-benar keletihan mereka, saudaraku, sehingga tidak ada masa mereka bersekutu dengan Tuhan. Yang Tuhan ingin, saya rasa, buat satu di musim yang baru ini, lupakan hal yang dulu. Sudah cukuplah, saudaraku. Sistem dunia ini memperbudakan kita seperti umat Israel di Mesir. Ya, mereka telah diperbudakan di Mesir. Ya, sistem dunia ini, keadaan dunia, kemewahan dunia ini, buat kita mengejar kemewahan itu, sehingga kita menjadi perbudakan dunia ini.
Tak cukup satu, kita mau lebih lagi dalam kehidupan kita. Beginilah keadaan dunia. Ya saudaraku, saya bersyukur di musim yang baru ini untuk kita sehat dengan Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan. Itu dari katakan ayat 18, lupakan hal-hal yang dahulu, arahkan hati kita pada Tuhan. Lihat ke depan, ada hal yang luar biasa, kemuliaan Tuhan yang dahsyat yang ingin Tuhan nyatakan bagi Anda dan saya, saudaraku. Ya, ayat ke-19 mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang baru yang ingin Tuhan nyatakan pada kita. Ada sesuatu hal yang baru yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kalau lihat pembacaan ini, jalan di padang, ya, memang agak sukar untuk kita membuat jalan raya di padang gurun, sungai di padang belantara, ataupun tempat yang kering yang tandus tidak ada sungai. Tuhan akan buat, saudaraku. Ya, walaupun kita melihat keadaan situasi ekonomi yang tidak baik, walaupun kita melihat keadaan suatu yang agak sukar pada saat ini, ingat ada satu hal yang ingin Tuhan lakukan, saudaraku. Saat Tuhan membawa umatnya keluar dari tanah Mesir, Dia ingin menyatakan kemuliaannya bagi mereka. Ya, hal yang baru bagi mereka. Mereka melihat laut Tebrau terbelah dua, saudara, yang tak pernah mereka lihat selama ini. Dan mereka melihat suatu hal yang baru. Mereka makan mana di padang gurun selama 40 tahun, tidak pernah berhenti setiap hari. Mereka dibagi makan oleh Tuhan. Tiang awan dan tiang api tidak pernah berlalu daripada mereka. Tuhan menyertai mereka. Sekali tiang awan ataupun tiang api tidak berganjak, mereka tetap berkemah di sana. Dan Tuhan menuntun mereka langkah demi langkah. Ya, sehingga firman Tuhan mengatakan, kasut di kaki mereka tidak rusak dan pakaian mereka tidak rusak, saudaraku. Penyertaan Tuhan dalam musim apa sekalipun yang kita lewati, saudaraku, percayanya kemuliaannya tidak pernah meninggalkan kita. Ya, makanya pada hari ini menjadi renungan kita, sesuatu yang baru ingin Tuhan buat dalam kehidupan kita. Ya, mungkin selamanya ini dari kebiasaan kita ada di gereja bersama menyembah Tuhan di gereja. Ya, ada hal yang baru, ada hal yang istimewa yang Tuhan buat. Mungkin kita tidak pernah berkumpul bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita. Inilah waktu yang indah, saudaraku. Tuhan tetap menjaga kita. Walaupun ada orang yang sukar, tidak ada pekerjaan sekarang ini, jemaat Tuhan yang hidup dalam Tuhan pasti diberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap kelimpahan, saudaraku. Ya, inilah keadaan yang Tuhan ingin nyatakan buat kita pada hari ini. Ya, yang Tuhan ingin lakukan, yaitu di luar pikiran kita. Yang ingin Tuhan lakukan sekarang ini adalah satu hal yang di luar, ya, yang tidak kita rencanakan. Itu yang Tuhan nyatakan di 1 Korintus pasal 2 ayat 9 mengatakan, 1 Korintus 2:9 mengatakan, sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam kitab, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Ya, soalannya tetap mengasihi Tuhan apapun yang Anda lewati sekarang. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Melewati padang gurun sekalipun, Tuhan menyediakan mana. Sekalipun mereka tidak menabur, Tuhan berikan mereka makan, saudara. Tiang awan tetap menaungi mereka di siang hari dalam kepanasan. Yang tiang api memanaskan mereka di kesejukan di malam hari. Tidak pernah meninggalkan umatnya sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, saudara. Inilah musim yang baru ingin kita lihat. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, kuasanya kemuliaan tetap menyertai kita tetap selama-lamanya. Dikatakan ayat 20, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Bapakku telah buat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihan. Tuhan rindu melihat semua ciptaannya memuliakan namanya. Tuhan rindu ingin kita memuliakan nama Tuhan dalam apapun keadaan. Ya, yang Tuhan rindukan, walaupun selama ini, saudaraku, ya, kita telah lalai untuk menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan keluarga kita. Inilah kerinduan pada hari ini. Tuhan mau melihat ciptaannya memuliakan namanya. Jadi katakan ayat 20 ini, binatang hutan sekalipun akan meninggikan namanya. Ya, saya percaya melalui live streaming ini ada hal yang luar biasa. Saya percaya Injil sudah sampai di seluruh dunia. Di mana ada wifi sekarang ini, di mana orang yang menyaksikan
ya firman Tuhan melalui live streaming. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hebat, semua menggunakan live streaming sekarang ini, saudaraku. Pemberitaan yang sangat cepat sekarang ini, ya. Saya percaya, saudaraku, firman sudah sampai ke ujung bumi. Waktu Tuhan sudah datang untuk kita, saudaraku. Ya, ingat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Di mana ada wifi, di mana ada kecanggihan ini, pasti mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau melihat, ya, mungkin kita limited untuk terbang sana selama ini, ya. Saya melihat di live streaming sekarang ini di Amerika, di mana sekalipun kita klik saja, ya, kita boleh melihat khotbah yang hebat-hebat, saudara. Ya, inilah ciptaan Tuhan, inilah kerinduan Tuhan, menyatakan kemuliaan dalam musim apa sekalipun. Sebesar mananya gereja Anda yang menjadi kemegahan kita selama ini, walau besar mananya hebatnya musik di gereja Anda selama ini, bagusnya sound system Anda, betapa hebat canggihnya Tuhan, ya, peraturan ataupun sistem di gereja Anda pada selama ini. Hal yang baru pada hari ini lebih hebat daripada apa yang kita rasakan selama ini, ya. Setiap yang buka hati untuk Tuhan, setiap yang mendengar live streaming dimanapun berada, bangsa apapun dia, saudaraku, saya percaya Tuhan menjamah mereka oleh firman Tuhan ini. Yang Tuhan ingin buat untuk kita, ini yang Tuhan ingin lakukan di akhir seperti ini, saudaraku, ya. Masa Tuhan, waktu Tuhan, musim Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Yang terakhir, yaitu 21 mengatakan, ya, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Tuhan rindu pakai kita. Tuhan rindu, saudaraku, setiap pribadi kita mengambil peranan untuk memasyurkan nama Tuhan. Mungkin tak semua kita berada di live streaming ini, ya, ataupun, saudaraku, berbagai macam cara Tuhan. Saat Anda di rumah tak tahu apa yang Anda buat pada hari ini, saat Anda duduk dan memuji Tuhan, saat Anda berdoa, Anda mengambil peranan hari ini memasyurkan nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Saat Anda berdoa untuk pastor, Anda berdoa untuk jiwa-jiwa, Anda berdoa untuk bangsa yang belum mengenal Tuhan, karena Anda tak tahu apa yang harus dibuat lagi, ya. Karena kita tidak bebas macam dahulu. Anda sudah melakukan suatu hal yang luar biasa. Makanya pembentukan ini untuk Anda duduk di kaki Tuhan, membangun mezbah Tuhan, membangun mezbah keluarga Anda, membangun mezbah kehidupan Anda, saudaraku. Berdoa dan bersyafaat. Saya bersyukur dalam plan rumah doa ini, ya, komitmen masing-masing berdoa siang dan malam. Oh, terpujilah Tuhan, saudaraku. Itulah yang Tuhan bentukkan untuk kita. Ambil komitmen yang berpuasa dan berdoa, ya. Itulah pembentukan yang indah, pemurnian Tuhan untuk kita memberitakan kemasyhuran Tuhan. Ya, Tuhan rindu pakai kita semua, bukan pastor saja. Apapun peranan Anda, apapun yang Anda gunakan, yang Anda beri untuk kemuliaan nama Tuhan, Anda memasyurkan nama Tuhan. Ya, inilah hal yang baru, era yang baru. Mari kita melihat bagaimana, saudaraku, kita dapat memasyurkan nama Tuhan. Bagaimana kita menjadi dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di zaman ini, di musim yang baru ini, untuk tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita melihat Wahyu pasal 5 ayat 5, pembacaan kita seterusnya. Bagaimana kita melihat hal-hal, bagaimana Tuhan pakai kita untuk memasyurkan namanya. Tuhan membentuk kita dalam keadaan seperti ini, dalam beberapa bulan ini, untuk kita tidak berganjak pergi mana-mana, ya, duduk di kaki Tuhan. Bagaimana kita dibentuk Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan di Wahyu 5 ayat 5, ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai ini. Ya, saudaraku, di ayat yang kelima ini, saudaraku, kalau kita melihat seluruh pasal daripada ayat yang pertama, Wahyu 5 ayat pertama, kita melihat Yohanes mengatakan, dia menangis. Tidak ada seorang pun yang layak membukakan meterai itu. Tidak ada orang yang layak membuka gulungan kitab itu. Ya, saat Yohanes berada di Pulau Patmos dan melihat penglihatan dalam kitab Wahyu ini dan menuliskan kitab Wahyu ini, dia menangis karena tidak ada orang yang layak untuk membuka gulungan kitab ini. Ya, saudaraku, saya bersyukur awal daripada lockdown ini kita merayakan Paskah. Musim Tuhan itu sangat tepat. Musim Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, saat kita mulai daripada Paskah dan seterusnya, ya, hari ke-40
kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari yang ke-50, minggu yang lepas kita merayakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, ini bukan kebetulan. Kita merayakan dalam musim yang baru. Kita merayakannya bersama dengan keluarga dan anak-anak kita di rumah. Bukan lagi kita merayakan seperti gereja. Kalau di bangsa kami Lun Bawang, ya, Paskah itu adalah era Easter, kebaktian yang sangat besar. Ya saudaraku, mereka rayakan secara besar-besaran. Tapi tahun ini adalah satu tahun yang unik untuk kita. Makanya ada hal yang baru yang Tuhan nyatakan buat kita. Ya, mari kita melihat saudaraku, hal ini bagaimana ya kita masuk di musim yang baru ini dan kita masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Saat Yohanes melihat hal ini, dia menangis. Tetapi yang mengatakan, seorang dari tua-tua itu mengatakan, jangan engkau menangis. Sungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Yesus telah menang. Ia telah mati. Ya, diremukkan. Tubuh badannya telah dipukul dan dipecahkan, saudaraku. Ya, luka-luka di badan Tuhan mengeluarkan darah untuk Anda dan saya. Jadi di salib dia mengatakan sudah selesai bagi kita. Ya, yang kita rayakan di musim Paskah. Pada hari yang ketiga dia bangkit daripada kematian, mengalahkan maut, menanggungkan segala sesuatu untuk kita. Ya, yang dia katakan sudah selesai. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan akhirnya pada hari yang 40 dia telah naik ke sorga. Dan dia katakan tunggu, dan dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Ya saudara, yang kita rayakan minggu yang lepas. Ya, hanya tunas Daud Yesus yang telah menang, yang layak membuka gulungan kitab itu. Saudaraku, Tuhan telah menggenapi semuanya untuk kita. Ya, dia telah datang ke dunia ini sebagai manusia, dan sepanjang lainnya dalam 3,5 tahun, akhirnya disalib untuk menebus dosa Anda dan saya. Darahnya ditumpahkan untuk pengampunan kita, oleh bilurnya yang menyembuhkan kita, dan dia telah naik ke sorga, tujuan untuk membuka gulungan kitab ini. Ya, saudaraku, kita hidup di antara menterai-menterai sekarang. Ya, ada 7 menterai. Saya tidak pasti di menterai yang kemana. Yang sangat jelas, kita berada di akhir zaman sekarang ini. Mari kita lihat seterusnya. Yang ke-8, saudaraku, Wahyu 5 yang ke-8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua 40 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ya, satu cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Saya bersyukur dalam Paskah itu, bermula dari Paskah ya sampai kita merayakan kenaikan Tuhan dan pencurahan Pentakosta, saudaraku. Yang musim dalam berapa bulan itu kita merayakan, ataupun saudaraku, kita benar-benar duduk di kaki Tuhan ya untuk membangun mezbah kita. Tuhan rindu doa-doa kita. Tuhan rindu, saudaraku, saat yang sangat indah kita bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak kita, saudaraku. Kita membangun mezbah keluarga kita. Inilah cawan emas penuh dengan kemenyan, doa orang-orang kudus. Ya, awal daripada lockdown ini, sekalipun gereja tutup, saya katakan doa jangan ditutup. Ya, saya bersyukur komitmen anak-anak Tuhan. Ambil slot doa masing-masing dan tetap berdoa. Doa Anda didengar Tuhan. Sudah sampai ya di kemuliaan Tuhan, saudaraku. Sangat indah ya waktu ini ya untuk kita berdoa ya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tujuannya di ayat yang ke-9. Mari kita melihat yang ke-9, Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka menterai-menterainya, karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yesus telah melaksanakan semuanya, selesai bagi kita, saudara. Dia telah membeli kita dengan darahnya. Ya, dikatakan di sana, dengan darahmu, dengan darah Yesus, engkau, yaitu Yesus telah membeli mereka bagi Allah. Ya, dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, semua, tidak kira pilih siapa sekalipun. Ya, saudaraku,
Itu sebabnya mengapa kita perlu bersyafaat bagi bangsa-bangsa, karena mereka sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk mereka menerima Tuhan, mereka telah dibeli. Yang cuma sekarang ini mereka buka hati untuk Tuhan. Oleh doa kita, Tuhan menjamah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Penginjilan yang luar biasa di dalam doa. Hebat yang menjadi anak Tuhan, yang hidup di dalam doa. Kita telah dibeli. Semua bangsa telah dibeli oleh darahnya. Ya, itulah kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Di musim yang baru ini, ya, karena dia telah disembelih, darahnya telah membeli kita bagi Allah, saudara. Makanya kita bersyukur. Bangsa-bangsa lain juga milik Tuhan. Ya, hanya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pasti diselamatkan. Ya, dan inilah untuk kita memasyurkan nama Tuhan di ayat 10 yang mengatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Sekali lagi, bagaimana kita memasyurkan nama Tuhan? Umat yang dibentuk Tuhan, dijadikan indah oleh Tuhan untuk memuliakan, memasyurkan namanya di dalam kemuliaan, dalam apapun keadaannya, saudaraku. Ya, 10 mengatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Pertama, kita adalah imam Tuhan. Imam adalah orang yang mengendalikan ibadah, saudaraku, yang masuk di pelantaran yang kudus pada zaman Musa, ataupun ya, di pelantaran yang kudus hanya imam-imam yang layak masuk ke pelantaran Tuhan, ya, masuk ke ruang maha kudus. Setelah kematian Kristus, kita semua adalah imam-imam bagi Allah kita. Tuhan telah menjadikan kita imam-imamnya. Kita semua layak di hadapan Tuhan untuk memasyurkan namanya, ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, ya. Inilah otoritas sebagai anak Tuhan telah Tuhan bagikan untuk kita memasyurkan kita namanya. Kita diberi kuasa untuk mematah, untuk menghancurkan, melumpuhkan, saudaraku. Kita diberi kuasa untuk meroboh dan meruntuhkan, dan kita diberi kuasa untuk membangunkan kembali, saudaraku. Hebat dalam pelayanan doa, saudaraku. Ya, itulah kuasa yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Betapa hebatnya kita menjadi raja, memerintah, ya, sebagai raja di bumi ini. Untuk kita memasyurkan nama Tuhan, untuk kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, ya. Kita semua dipanggil menjadi imam bagi Allah kita, ya. Suatu hal yang sedikit yang kita lihat sekarang ini, ya, cuma beberapa bulan ini, ya, kita melihat, ya, negara-negara lain pun memang dalam keributan, saudaraku, ya, tetapi sungguh luar biasa pembentukan Tuhan itu. Mau kita umatnya memasukkan nama Tuhan. Ya, kalau kita melihat di mana negara-negara lain bersatu dalam doa, dan saya bersyukur juga mengikuti beberapa link doa, ya, mezbah doa sekota bersama Indonesia dan negara-negara yang lain. Oh, bersyukur, saudaraku. Kalau tidak hal sedemikian, tidak ada hubungan dalam doa sedemikian. Ya, terima kasih, saudaraku. Semuanya indah, tepat pada waktunya Tuhan. Satu yang indah buat kita, saudaraku. Makanya saat Tuhan membentuk kita, jangan bersungut. Di Keluaran 15 ayat 24, mengapa mereka tidak, generasi yang pertama tak boleh masuk tanah Kanaan? Mereka bersungut, saudaraku. Mari kita bersyukur dengan Tuhan apapun yang kita hadapi. Jangan memberontak. Di Bilangan 16 ayat kedua, mereka memberontak terhadap Musa. Mereka marah dengan Musa, ya. Oh, mereka selama ini, ya, menikmati apa yang indah di Mesir, katanya. Ya, saat dia dalam padang gurun, mereka melihat ada hal cobaan sedikit, saudaraku, mereka memberontak, ya. Saat mereka tidak melihat air menjadi pahit, ataupun tidak ada air di tempat itu. Sebenarnya di depan ada tempat air yang luas yang telah Tuhan sediakan bagi mereka, ya, umat Israel. Mereka memberontak, ya, saudaraku, sehingga mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan. Jangan marah, ya, dalam situasi seperti ini, dan jangan menyangkal Tuhan kita, dan terlebih lagi jangan tinggalkan Tuhan kita. Ada hal yang luar biasa, ada maksud yang dahsyat yang Tuhan sediakan untuk kita dan saya. Saudaraku, kita masuk di akhir zaman. Firman Tuhan dalam Wahyu 11, banyak hal yang akan kita hadapi dengan baik-baik, saudaraku. Hari ini Tuhan berpesan dengan kita
sekalipun kita masuk dalam Antichrist, sekalipun kita ya sekarang ini menggunakan chip ya 666 saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya katakan, jangan takut, jangan ragu, jangan menyangkal Tuhan, jangan ya meremehkan roh yang Tuhan tempatkan di hati kita. Apapun yang kita hadapi, semuanya dalam tangan Tuhan. Apapun yang Anda hadapi saudaraku, semuanya in control. Maksudnya semua dalam kawalan Tuhan. Dialah Yesus yang telah mati untuk Anda dan saya, dikuburkan untuk Anda dan saya, dibangkitkan untuk Anda dan saya, mengalahkan maut. Saudara, dia harus naik ke surga. Hanya dia yang layak membuka menterai-menterai ini. Adakah kita di antara menterai yang kelima sekarang, menterai ke-6 ataupun menterai yang ke-7 yang terakhir? Ya, ini adalah Allah yang punya, Tuhan Bapa yang tahu semuanya. Ya, hidup setia dengan Tuhan. Sekalipun kita masuk dalam Antichrist, penganiayaan yang berat, jangan takut, jangan bersungut, jangan memberontak, jangankan tinggalkan Tuhanmu. Kalau dia sanggup datang ke dunia, mati untuk Anda dan saya, dia juga Tuhan yang sanggup membebaskan kita daripada apapun situasi yang kita hadapi. Ya, Antichrist kah, chip 66 kah, jangan takut. Kita dalam tangan Tuhan. Ya, kita dalam tangan Tuhan. Menterai apapun yang kita hadapi sekarang ini, sekalipun kita melihat bulan berubah menjadi darah, ya, dan apapun yang terjadi gempa bumi, saudaraku, bahwa Anda dan saya ada dalam tangan Tuhan. Tidak pernah saudaraku, segala sesuatu apa yang Tuhan izinkan itu, ya, Tuhan mengenal, Tuhan telah menciptakan semuanya, saudaraku. Ya, bagi Anda dan saya, hanya jangan bersungut, jangan memberontak, jangan marah, jangan menyangkal dia, jangankan tinggalkan Tuhan kita. Kemuliaannya tetap sama, kuasanya tidak pernah berubah. Hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Ya, saya percaya saudaraku, tetap kuat pegang firman Tuhan yang menjaga kekuatan kita. Hidup dalam Tuhan, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, tentu saja ke pasal yang kelima. Ya, yang pertama ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Mari kita berdoa. Mari kita mengucap syukur. Marilah kita bersukacita dalam Tuhan. Ya saudaraku, ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Ya, rahasia mau menang dalam apapun keadaan, mau dipakai Tuhan dalam pembentukan Tuhan. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Apapun hal yang kita hadapi. Ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, bab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apapun yang kita hadapi, marilah kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur, karena Tuhan yang mengawal segala sesuatu. Sekalipun kita melihat Antichrist datang, penganiayaan yang berat yang datang, saudaraku, mengucap syukur, semuanya dalam tangan Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita saudaraku mempersiapkan hidup kita depan Tuhan, masuk di musim yang baru ini. Ya, persiapkan hati kita untuk kebangkitan yang baru, karena Tuhan mau Anda memasyurkan namanya. Tuhan mau pakai Anda untuk kemuliaan bagi namanya, saudaraku. Ya, banyak cara, banyak hal. Tuhan mau membentukkan kita untuk menyatakan kuasanya bagi kita, untuk kita bersaksi, untuk kita memasyurkan nama Tuhan. Haleluya. Ya, itulah firman Tuhan pada hari ini yang menjadi kesimpulan kita di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, ya, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, saya percaya saudaraku, firman pada hari ini pasti akan menjamah setiap kehidupan kita. Saya rindu ya saat kita membuka hati kita, firman Tuhan mengatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkanlah mereka. Ingat, darah Kristus ya telah membeli Anda dengan harga yang lunas. Kita telah dibayar dengan harga yang lunas. Jangan sia-siakan hidupmu. Nikmati hidup ini. Kenapa Anda ada di akhir zaman? Tuhan percaya Anda pada musim ini.
Ya, kenapa Anda lahir pada musim ini? Karena Anda dipilih oleh Tuhan untuk masuk musim yang luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Dan apapun kelemahanmu, apapun rasa penyakit, apapun yang kau rasakan di seluruh badanmu, mari kita doakan bersama dengan iman. Tuhan Yesus mengatakan, percayalah, pasti akan terjadi. Ya, ketuklah saudaraku. Berarti kita mau sesuatu. Apabila kita mengetuk itu, ya kita mau sampai dibukakan. Ya, cari. Kadang-kadang kita perlukan waktu untuk mencari, itu bukan satu hal yang mudah. Ya, makanya usahakan dan berdoa sampai kita mengalami mukjizat demi mukjizat. Oke, saya mau berdoa untuk yang sakit, pegang bagian yang sakit, dan saya doakan, ya bersama-sama kita doakan, kita percaya, setiap yang percaya pasti menerima. Ya, dan kita berdoa juga untuk firman Tuhan pada hari ini, biar firman Tuhan ini bekerja di hati kita, memberi kita penghiburan, kekuatan dalam situasi apapun yang kita lewati. Percayalah, itu program Tuhan yang dahsyat untuk Anda dan saya. Kita diciptakan untuk memasyurkan namanya. Percaya saudaraku, hal yang lebih mulia yang Tuhan berikan untuk kita, dan seterusnya saudaraku. Oke, mari kita berdoa, ya. Apapun bagian yang sakit mari kita pegang, ya, dan kita berdoa bersama. Haleluya, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu berhenti di sini yang diberitakan oleh hamba-Mu, tetapi Roh Tuhan akan mengerjakan firman itu luar biasa buat kami. Terima kasih Yesus, bagaimana hidup ini memuliakan nama-Mu, dibentuk dalam musim yang baru ini, Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Karena Tuhan rindu kami untuk memasyurkan nama-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapa dalam waktu yang indah ini. Terima kasih Yesus Tuhan atas rancangan-Mu yang indah buat kami. Hamba berdoa pada hari ini, firman Tuhan bekerja di hati kami saat ini. Karena firman-Mu mengatakan, disampaikannya firman-Mu, disembuhkannya mereka. Bagian apapun yang sakit pada saat ini, Tuhan jamah Bapa, urapi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, oleh birur-Mu mereka disembuhkan. Apapun penyakit, kelemahan, Tuhan Yesus kami patah, kami ikat dalam nama Yesus. Karena kami memerintah sebagai Raja di bumi, kata firman-Mu, Raja memiliki otoritas sebagai anak Tuhan. Saat kami mencabut tegak kelemahan penyakit, itu dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan berkata hidup, kehidupan diberi. Dan kami katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi sekarang ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, otoritas sebagai anak Raja yang telah Kau diberikan, karena Kau memakinkan kami jadi imam-imam-Mu Bapa. Terima kasih Kristus Tuhan, jamahan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu terjadi atas kami saat ini. Terima kasih untuk firman ini. Firman akan bertumbuh di hati kami, memberitakan hal-hal yang luar biasa buat kami. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami, Tuhan Yesus, saat ini, ya, untuk kuasa-Mu lebih lagi, untuk menyatakan lebih lagi Tuhan Yesus, rancangan-Mu buat kehidupan kami. Terpujilah Bapa, dalam Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Kuasanya di Kalvari, oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang. By the blood of Jesus we are set free. There is freedom in His blood. Oh Jesus, thank you Jesus. Oke, seterusnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, wahyu sangat jelas buat kita. Oleh darahnya, Engkau telah membeli mereka bagi Allah.
dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudaraku, darahnya telah membeli kita dengan harga yang lunas. Dan setiap pukulan di tubuh Tuhan, itulah yang menyembuhkan Anda dan saya. Dan mari kita sediakan cawan, ya, mari kita sediakan roti, karena cawan ini melambangkan darah Kristus bagi kita semua. Dan roti ini melambangkan tubuh yang dipecahkan buat kita. Saat kita melakukannya dengan iman dan percaya, saudaraku, mengerjakan hal yang luar biasa bagi hidup Anda dan saya. Setiap kali kita melakukannya, kita firman Tuhan, setiap kali kita itu mengingatkan Kristus telah mati dan hidup untuk Anda dan saya. Terima kasih. Saat Anda menyediakan semuanya, saya bacakan firman Tuhan di Korintus 1 Korintus pasal 11, ya, ayat 23 mengatakan, Bapak, apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ya, pada malam waktu ia diserahkan dengan mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih. Sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini juga, Tuhan rindu kita untuk memasyurkan namanya. Kali Anda mengambilnya, ya, kali kita makan dan minum cawan ini, kita memberitakan Tuhan sampai, ya, kita memberitakan kematian Tuhan, saudaraku. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada hati Anda untuk tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami ambil bersama, sepakat seiman kami mengimani roti Tuhan. Roti ini melambangkan tubuh-Mu dan cawan ini melambangkan darah yang Kau menteraikan. Adalah perjanjian yang Kau berikan untuk kami, adalah pengampunan kasih-Mu yang sempurna bagi kami, Bapa. Terima kasih Yesus, kami menerimanya dengan iman dan percaya dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, mari kita ambil roti bersama. Firman Tuhan di Matius pasal 26 ayat 26 mengatakan, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecahkannya, lalu memberi pada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Kita makan bersama dalam nama Yesus Tuhan. Dan cawan ni, sudah itu yang mengambil cawan, ini Matius 26 ayat 7. Ya, sudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, lalu beri pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemuliaan, sempurna kasih-Mu buat kami, Engkau telah berikan hidup-Mu untuk kami. Tuhan, kami menikmati Tuhan persekutuan yang indah bersama dengan Kristus melalui tubuh dan darah-Mu. Saat kami mengambilnya, mengingatkan Engkau telah mati buat kami, darah-Mu Kau curahkan untuk pengampunan kami, dan tubuh-Mu Tuhan, oleh setiap bilur-bilur luka-luka di badan Tuhan, itu yang menyembuhkan kami. Terima kasih, bekerjalah setiap kehidupan kami sesuai dengan keyakinan, iman dan percayaan kami Tuhan. Oh Tuhan, bekerja atas kehidupan kami, memulih dan menyembuhkan dan menguatkan, meneguhkan kami dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang indah pada hari ini. Kemurahan dan kebaikan-Mu menyertai kami Bapa. Terpujilah Yesus, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke jemaat Tuhan, sebelum kita akhirkan ibadah kita pada hari ini, yaitu ada beberapa pengumuman untuk kita semua rumah-rumah doa dan center, ya, untuk pengetahuan kita buat masa ini, ya. Sekalipun kerajaan membenarkan untuk 30 orang berada di gereja, ya, dan kita tunggu masa lagi, ya, supaya kita benar-benar menyesuaikan keadaan kita dahulu, ya, karena untuk apply ibadah itu banyak peraturan-peraturan yang kerajaan sediakan, ya, untuk kita tidak mengambil risiko dahulu. Berimanlah dan percayalah, saudaraku,
karena live streaming ini ataupun ibadah secara online ini akan kita tetap teruskan sekalipun kita buka gereja, karena memberi ruang bagi anak-anak yang tak boleh datang ke gereja ataupun orang tua lebih daripada 70 tahun tidak dapat datang ke gereja. Live streaming tetap kita buka ya setiap minggu, di mana pastor-pastor, di mana seluruh AFC akan mengambil bagian. Kami secara rotation akan mengambil bagian dalam firman Tuhan, dan di mana youth daripada AFC Permai akan bawa kita dalam puji dan sembah. Saudaraku, tidak terbatas kuasa Tuhan dalam apapun, bukan berartinya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di gereja. Tuhan ada hadir di hati kita, ada dalam kita. Ya, ini masa yang terbaik, gunakan waktu dan musim yang baru ini untuk kita benar-benar ya berada dengan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. So makanya kita akan umumkan selepas ini nanti, yang cuma dapat datang ke gereja adalah cuma 30 orang, sangat limited ya. Tapi melalui online ini semua boleh lihat. Yang penting kita benar-benar yang rindu dan haus akan Tuhan, pasti kita akan dijamah Tuhan. Ya, itulah pengumuman kita, dan minggu depan Pastor Paul akan bawa kita dalam firman Tuhan secara online demikian juga, dan juga kita akan berikan ruang pada pastor-pastor yang lain. Ya, nanti akan kita umumkan setiap minggu yang mengambil bahagian ya dalam khotbah ya untuk kita setiap minggu. Oke, mari kita tutup dalam doa dan kita angkat tangan semua, menerima pengurapan kasih dan anugerah Tuhan buat kita semua saudaraku. Dimanapun berada, kiranya kemuliaan Tuhan menaungi kita semua. Berkat anugerah kebaikan Tuhan menuntun engkau, menyertai engkau, memberkati engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan, kemuliaan Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jamah Bapa setiap anak-anak Tuhan, berkati Tuhan setiap yang mendengar pada hari ini. Biarlah kami menikmati jamahan Tuhan oleh firman-Mu pada hari ini. Apa yang perbuat, di mana kami berada, firman-Mu tetap iya dan amin. Sesuai dikatakan Mazmur 91, Tuhan tetap melindungi dan menjaga dan menaungi kami. Apapun penyakit yang menular dan menjelar tidak akan menyentuh kami, karena kami dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, berkati anak-anak Tuhan, kira anugerah Tuhan menyertai kita, mulai hari ini besok kekal sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Sampai ketemu lagi ya, Tuhan memberkati. Generasi dalam keluarga dan anakmu dan semua anak cucu dia